Halo gengs, gimana kabarnya? Sehat-sehat terus ya. Kita mau bahas sejarah Jakarta yang mungkin kamu belum tahu nih. Oh ya, jangan lupa like dan subscribe biar selalu muncul video terbaru di beranda kamu. Kalau kalian punya ide konten selanjutnya atau mau kasih pertanyaan yang pasti bakal kita jawab di konten berikutnya, langsung klik link Saweria di kolom deskripsi ya gengs. Yuk langsung aja kita bahas. Nama awal Jakarta adalah Sunda Kelapa, sebuah pelabuhan penting milik Kerajaan Sunda sejak abad ke-12. Sunda Kelapa dikenal sebagai pusat perdagangan internasional, tempat pedagang dari Tiongkok, Arab, India, hingga Portugis singgah. Keberadaan pelabuhan ini menjadikan kawasan Jakarta sekarang sebagai jalur penting dalam jaringan perdagangan Asia Tenggara. Pada awal abad ke-16, Portugis berusaha menguasai Sunda Kelapa untuk memperkuat posisinya di Nusantara. Namun, pada tahun 1527, seorang panglima dari Demak bernama Fathahillah datang untuk merebut pelabuhan itu. Fathahillah berhasil mengusir Portugis dan mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Nama Jayakarta berasal dari bahasa Sanskerta, yang berarti kemenangan yang sempurna. Pergantian nama ini sekaligus menandai lahirnya babak baru sejarah kawasan tersebut. Jayakarta kemudian berkembang sebagai pusat perdagangan baru yang penting di bawah pengaruh Demak. Namun kejayaan itu tidak bertahan lama karena Belanda melalui VOC datang membawa ambisi besar. Pada tahun 1619, Belanda menghancurkan Jayakarta dan membangun kota baru bernama Batavia. Batavia dirancang dengan gaya arsitektur Eropa lengkap dengan benteng, kanal, dan sistem kota modern. Kota ini dijadikan markas besar VOC di Asia dan berkembang pesat. Batavia menjadi pusat perdagangan internasional yang sangat sibuk di Asia Tenggara. Namun, Batavia juga mendapat julukan kuburan orang Belanda karena wabah malaria yang menewaskan banyak orang Eropa. Meski penuh penyakit, Batavia tetap dianggap sebagai ratu dari timur. Pada abad ke-18, Batavia benar-benar menjadi pusat aktivitas ekonomi kawasan. Barang-barang dari seluruh Nusantara dikumpulkan di Batavia sebelum dikirim ke Eropa. Kota ini menjadi saksi eksploitasi besar-besaran yang dilakukan VOC terhadap rakyat dan alam Indonesia. Gedung-gedung megah bergaya Belanda berdiri kokoh, namun rakyat pribumi harus hidup penuh penderitaan. VOC semakin rakus dan korup, hingga akhirnya bangkrut pada akhir abad ke-18. Setelah VOC bubar tahun 1799, Batavia dikuasai langsung oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada abad ke-19, Batavia tetap menjadi pusat politik, ekonomi, dan militer Hindia Belanda. Pembangunan infrastruktur semakin pesat dengan munculnya jalur kereta api, jalan raya, hingga pelabuhan modern. Meski begitu, kesenjangan sosial antara penduduk Eropa dan pribumi tetap sangat nyata. Kawasan Batavia lama mulai ditinggalkan karena wabah penyakit, sementara pusat kota bergeser ke daerah Weltevreden. Di sekitar lapangan Merdeka berdirilah pusat pemerintahan kolonial yang baru. Kawasan Menteng berkembang menjadi hunian elit kolonial dengan tata kota modern. Situasi berubah drastis pada tahun 1942, ketika Jepang menduduki Indonesia. Jepang mengganti nama Batavia menjadi Jakarta, nama yang kemudian kita gunakan sampai hari ini. Selama masa pendudukan Jepang, Jakarta difokuskan sebagai pusat administrasi dan militer. Namun, rakyat menderita karena kekurangan pangan, kerja paksa, dan kekerasan tentara Jepang. Setelah Jepang menyerah pada 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan di Jakarta. Jakarta pun resmi ditetapkan sebagai ibu kota Republik Indonesia. Sejak saat itu, Jakarta menjadi simbol perjuangan bangsa dan pusat pemerintahan negara. Pada tahun 1961, pembangunan Monumen Nasional atau Monas dimulai sebagai simbol kemerdekaan. Monas kemudian diresmikan pada 1975 dan menjadi ikon Jakarta yang terkenal hingga sekarang. Memasuki era modern, Jakarta berkembang sangat cepat. Gedung pencakar langit, jalan protokol, dan pusat bisnis bermunculan di setiap sudut kota. Sejak 1970-an, arus urbanisasi membuat Jakarta semakin padat. Penduduk dari berbagai daerah datang ke ibu kota untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Pertumbuhan penduduk membawa dampak positif sekaligus masalah besar bagi Jakarta. Banjir, kemacetan, polusi, dan kepadatan menjadi tantangan utama kota ini. Meski begitu, Jakarta tetap bertahan sebagai jantung ekonomi, politik, dan budaya Indonesia. Kawasan bersejarah seperti Kota Tua, Sunda Kelapa, dan Menteng masih menyimpan jejak panjang masa lalu. Kota ini juga memiliki warisan budaya yang beragam karena penduduknya berasal dari berbagai suku. Jakarta bukan hanya pusat bisnis, tapi juga pusat kreativitas anak muda Indonesia. Event musik, film, seni, hingga startup teknologi banyak lahir dari ibu kota ini.
Tahun 2022, pemerintah menetapkan rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan dengan nama IKN Nusantara. Meski nanti status ibu kota berpindah, Jakarta tetap menjadi kota megapolitan utama Indonesia. Jakarta hari ini berdiri sebagai simbol dinamika sejarah bangsa yang panjang. Dari pelabuhan kecil bernama Sunda Kelapa, berubah menjadi Batavia kolonial, hingga akhirnya menjadi Jakarta modern. Sejarah panjang ini membuat Jakarta selalu punya kisah menarik untuk ditelusuri. Tidak ada kota lain di Indonesia yang memiliki perjalanan sejarah sekompleks Jakarta. Setiap sudut kota ini menyimpan cerita perjuangan, perdagangan, kolonialisme, hingga kemerdekaan. Jakarta menjadi cermin bagaimana Indonesia tumbuh dan berkembang sebagai bangsa. Hingga kini, Jakarta tetap dipandang sebagai kota yang tidak pernah tidur. Lampu-lampu gedung pencakar langitnya seolah menjadi saksi perjalanan sejarah panjang bangsa Indonesia. Jakarta bukan hanya ibu kota, tapi juga pusat harapan dan mimpi jutaan orang. Kota ini selalu berubah, menyesuaikan zaman, tapi tetap membawa jejak masa lalunya. Jakarta adalah simbol masa lalu, masa kini, dan masa depan Indonesia. Dan kisahnya masih terus ditulis dari hari ke hari. Gimana? Kamu jadi tahu atau makin tahu? Tulis komentar kamu di bawah ya. Terima kasih buat kamu yang selalu support dan kirim-kirim di Saweria. Sampai ketemu di video selanjutnya.